Tuhan Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kita bisa berjumpa melalui udara dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan jikalaupun kita dalam kelemahan tubuh, percayalah Tuhan tetap mengasihi dan menuntun kehidupan kita. Mari kita masuk persekutuan doa kita pada hari ini. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Marilah kita meyakini bahwa ibadah kita pada hari ini terjadi atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan karena hati yang gembira, yang manjur. Maka dalam kondisi dan situasi seperti apapun, biarlah kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-31. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian bahwa Allah itu memang sungguh baik kepada umatnya. Segala perjanjian pasti akan digenapinya karena Dia Allah yang setia. Kita pujikan lagu baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu sudah, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan,
Hosana, Hosana, Hosana. Dengan kita menyuarakan doa-doa kita di hadapan Allah. Yang pertama, kita terus dengan tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong setiap umatnya di tengah-tengah wabah COVID ini, di seluruh dunia yang sedang menghadapi wabah ini. Biarlah Allah bertindak atasnya. Harapan manusia, wabah ini berlalu, dan biarlah Allah yang menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami tak henti-hentinya terus memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk menolong setiap umat manusia di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami menyadari ada waktu-waktu yang berat ketika kami harus menghadapi COVID ini Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kerinduan terdalam dari kehidupan kami adalah wabah ini segera berlalu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang bertindak atas segala pandemi yang sedang kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Selanjutnya Pak Darwis akan berdoa untuk gerakan social distancing agar kita sebagai masyarakat sungguh-sungguh mendukung, karena dengan gerakan ini akan sangat menolong memutuskan mata rantai beredarnya wabah COVID-19 ini, dan kita berharap semua akan segera berlalu. Setiap pasien secara umum maupun perawat dan dokter yang pada akhirnya mereka juga terjangkit karena perjuangan mereka demi pasien. Mari kita terus doakan mereka hidup, Tuhan menolong, menjamah, dan pastinya kerinduan kita adalah semua pasien bisa sehat seperti sedia kala. Kita juga terus yang saat ini sedang berduka, yang hati mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena terjangkit wabah ini. Biarlah Tuhan dan penghiburan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga tiada henti-hentinya berdoa untuk yang kami bersama-sama saat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar boleh mematuhi himbauan ini, karena kami pun juga bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain. Jika kami boleh mematuhi himbauan ini, berarti kami pun juga ambil bagian di dalam keselamatan sesama kami. Juga berdoa setiap saudara-saudara kami yang berjuang di dalam social distancing seperti petani, buruh, nelayan, pekerja-pekerja yang lain. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan, agar mereka pun juga dipelihara oleh Tuhan. Mereka boleh hidup di tengah-tengah pergumulan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang sedang sakit karena wabah ini, mungkin dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah Tuhan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap mereka yang mungkin ada di antara saudara kami yang telah kehilangan sanak saudara mereka karena wabah ini. Biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami serahkan seluruh hidup umat-umat-Mu di negara Indonesia ini, biarlah dalam pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita juga terus berdoa untuk dokter, tenaga medis, perawat, bahkan sukarelawan yang saat ini juga turut berjuang
berjuang demi kesehatan dan kesembuhan para pasien COVID-19. Kita tahu perjuangan mereka berat. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan dukungan doa kita semua. Dan biarlah mereka mempunyai semangat dan kekuatan yang baru melalui doa-doa kita. Kita terus doakan supaya sukacita dan damai sejahtera tetap ada dalam hati mereka, sehingga mereka bisa melayani masyarakat, melayani pasien dengan penuh dan damai sejahtera. Terus doakan supaya mereka terhindar dari wabah ini, dan kita doakan segala yang dari keamanan mereka, yaitu perlengkapan medis, biarlah semua itu tersedia dengan sesuai dengan kebutuhan mereka hari lepas hari, sehingga mereka pun juga lebih semangat melayani dan lebih merasa aman di dalam melakukan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk para dokter, tenaga medis, untuk bahkan sukarelawan yang saat ini bekerja, karyawan-karyawan rumah sakit yang saat ini sedang berjuang Tuhan untuk menolong pasien COVID-19 ya Pak. Tuhan, di beberapa daerah sungguh jumlah pasien masih melonjak, terlebih di Jakarta ya Bapak yang masih ribuan. Tuhan, Engkau jagai setiap dokter yang ada, Engkau berikan perlindungan bagi setiap perawat, para tenaga medis, karyawan rumah sakit, puskesmas, mereka sedang melayani masyarakat ya Bapak. Tuhan, berikan kekuatan, semangat, bahkan damai sejahtera, sukacita ketika mereka melayani, sekalipun mungkin ini adalah pelayanan yang berat daripada pelayanan-pelayanan sebelumnya. Tapi kami percaya Tuhan, Kau memakai mereka, merekalah saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan untuk boleh pulih dan sembuh. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, Kau lindungi mereka ya Bapa. Ketika kami melihat, kami mendengar bahwa para tenaga medis pun juga berjatuhan karena terjangkit wabah ini ketika mereka melayani masyarakat. Tuhan, hati kami sedih ya Bapa, karena kami pun juga bagaimana perjuangan dan pengorbanan mereka ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau lindungi mereka satu persatu ya Bapa. Bahkan Engkau sediakan segala peralatan medis dan perlengkapan medis agar mereka bisa nyaman dan aman ketika mereka melayani masyarakat ya Bapa. Tolonglah mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang senantiasa melindungi. Dan biarlah jerih payah mereka tidak sia-sia ya Bapa. Dukungan doa kami biarlah itu menjadi saluran berkat untuk boleh menyemangati kehidupan mereka hari lepas hari dalam perjuangan mereka melayani masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya Pak Daris akan berdoa untuk jemaat-jemaat GKT dimanapun mereka berada, agar Tuhan senantiasa melindungi bahkan umat Allah dimanapun berada, dan apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan, supaya Tuhan sungguh-sungguh melindungi mereka dari wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu di dalam Tuhan, di Sumbawa, luar kota, di luar pulau, ataupun di luar negeri, ataupun bahkan anak-anak kami yang ada di berbagai tempat, dan ada yang bekerja, ada yang studi. Tuhan, Engkau jagai mereka
boleh hidup di dalam perlindungan Allah dan boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan sekalipun mereka stay di rumah Tuhan. Berikan mereka iman yang kuat. Mungkin ada yang tidak bisa bersama-sama dengan orang tua mereka atau berkumpul bersama dengan keluarga, tapi biarlah Engkau boleh terus menolong dan menyertai hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan dari surga akan selalu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga terus dukung untuk pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan mungkin pemerintah yang ada di lingkungan kita dalam pelayanan mereka, tugas tanggung jawab mereka, bahkan pencarian solusi di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah masyarakat pun juga bisa terlayani, sekalipun kondisi yang tidak memungkinkan mereka, maupun mereka yang karena social distancing mengalami finansial atau pergumulan yang lain. Mari kita terus dukung doa supaya para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk melayani masyarakat sungguh-sungguh diberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Mereka adalah orang-orang biasa, manusia yang juga terbatas sama seperti kita. Tapi karena mereka dipilih menjadi pemimpin, mari kita terus dukung dalam doa supaya Tuhan juga melindungi mereka. Kita juga terus doakan untuk aparat keamanan, baik Polri, TNI maupun aparat-aparat keamanan yang lainnya yang saat ini juga sedang berjaga-jaga senantiasa, bahkan mereka juga harus terpisah dengan keluarga karena mereka harus menolong masyarakat, memberikan keamanan, bahkan tindakan-tindakan untuk keamanan dan pemutusan mata rantai 19 ini. Kita terus doakan mereka supaya mereka juga dilindungi, bahkan rasa rindu dengan keluarga pun juga Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita berdoa. Bapak juga, kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mungkin di tengah-tengah ini mereka terus berjuang, mereka berpikir bersama-sama, mereka mencari solusi terbaik untuk setiap masyarakat Indonesia. Tuhan, mereka adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Tuhan, berikan hikmat-Mu, perlindungan-Mu, bahkan Kau tolong mereka ya Bapa untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaik bagi masyarakat. Terlebih Tuhan, Kau jagai kesehatan mereka, Kau lindungi mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk aparat Polri, TNI maupun aparat keamanan yang lainnya yang saat ini pun juga sedang berjuang untuk boleh menolong masyarakat dalam keamanan dan bahkan menolong kerjaan pemimpin bangsa kami juga, bahkan menolong pekerjaan rumah sakit, dokter-dokter ketika mereka harus mengamankan situasi yang ada, baik mereka yang di lapangan-lapangan maupun di tempat-tempat yang berjaga-jaga. Tuhan, Kau lindungi mereka, berikan mereka semangat dan kekuatan hari lepas hari, cukupkanlah kebutuhan mereka. Terlebih mereka harus terpisah dalam jarak dan waktu yang cukup lama dengan keluarga mereka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa melindungi mereka Tuhan. Karena kami percaya ketika mereka berkumpul kembali, biarlah kasih dan kehangatan keluarga senantiasa mereka nikmati. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa. Dan terakhir pada hari ini akan terus berdoa untuk setiap pergumulan kita, jemaat-jemaat, bahkan pergumulan kita secara pribadi kita juga boleh bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita juga terus doakan untuk gereja-gereja yang saat ini pun juga kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kita terus boleh tetap setia mengikut Tuhan,
Kita doakan pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja untuk tetap setia dan semangat di dalam segala situasi, bahkan masa-masa saat ini. Kita terus doakan juga untuk kondisi dunia, kondisi Indonesia, terlebih karena wabah ini pasti mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi tentunya sangat mempengaruhi. Mari kita terus berdoa kiranya karya Tuhan nyata dalam kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Kami juga tiada henti-hentinya berseru kepadamu Tuhan, mendoakan seluruh jemaat-Mu teristimewa GKT Ebenezer Sumbawa di dalam pergumulan hidup hari ini, pergumulan usaha, pergumulan pekerjaan. Dengan adanya wabah ini Tuhan, tentu sangat mempengaruhi penghasilan mereka, juga kondisi ketika status mereka menjadi pekerja, mereka harus dirumahkan ataupun ada yang mungkin di PHK. Biarlah Tuhan memelihara. Bahkan setiap pergumulan dalam dia usaha jemaat-Mu, mungkin ada yang sudah merasakan ataupun juga merasakan kerugian Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang pulihkan kondisi ekonomi jemaat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, berkat-berkat-Mu yang berlimpah dengan cara yang berbeda dari Tuhan akan terus mengalir. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka terus memiliki pengharapan hanya kepada-Mu di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang melanda dunia, melanda bangsa kami, bahkan melanda semua orang hari ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-gereja-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang juga terus membawa gereja Tuhan, dan Engkau pulihkan setiap pergumulan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi dunia. Tuhan, dengarkan doa kami. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan, dengarkan permohonan kami. Biarlah semuanya boleh Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami juga teringat untuk setiap jemaat kami di Sumbawa. Mungkin ada yang sedang bergumul penyakit. Tuhan, Engkau jamah setiap mereka. Berikan mereka ataupun setiap mereka ya Tuhan yang persoalan iman. Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Ataupun persoalan keluarga, Tuhan Engkau pulihkan keluarga dalam segala kebutuhan hidup, dalam segala persoalan yang ada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mungkin ada yang dirawat di rumah ataupun yang sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menjadi nyata dalam kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami juga teringat untuk seluruh jemaat kami Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun. Satu, ada Bu Endangwati, Tuhan berkati terus orang tua kami. Kami juga berdoa untuk hari ini. Ada Bu Rita, Tuhan memberkati kehidupan keluarga, bahkan dalam pekerjaan, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan berulang tahun kemarin maupun hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka. Bapa di dalam surga, jika malam hari ini kami akan beristirahat bersama-sama, mempersiapkan diri untuk boleh beribadah hari esok. Sekalipun kami beribadah di rumah-rumah, tetapi maknanya akan tetap kami yang kami sembah di dalam ibadah kami. Persiapkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Allah Mana Seperti Allahku. Allah Mana Seperti
Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah dunia pergumulan bangsa, pergumulan kami sebagai umat manusia, kami tetap punya pengharapan hanya di dalam mengasihi. Untuk belajar firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian Alkitab kita dari Ulangan pasal 4 ayatnya yang ke Ulangan pasal 4 ayat yang ke-31. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara membuka di Alkitabnya masing-masing di rumah, saya akan bacakan untuk kita. Ulangan 4 ayat 31, di sana firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tepat pada hari ini adalah tanggal 2 Mei, itu hari pendidikan, gitu ya. Hari pendidikan yang juga sekalipun kita lebih banyak belajar di rumah, pada anak-anak yang masih studi lebih banyak belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari banyak hal di dalam hidup untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang semakin bertambah-tambah pengetahuannya dalam banyak hal. Termasuk ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa sebagai bentuk pengajarannya kepada bangsa Israel. Ketika Musa mengingatkan bahwa bagaimana Allah itu berkarya di dalam perjalanan bangsa Israel ketika berangkat dari Mesir, dan mereka terus ditolong oleh Tuhan walaupun pasang surut perjalanan hidup orang Israel itu kadang setia kepada Tuhan, kadang juga meninggalkan Tuhan, kadang juga menyangkal Tuhan, bahkan kadang juga mereka marah kepada Tuhan, padahal sebetulnya Allah itu sangat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, Musa mengingatkan, bahkan di dalam ayat yang ke-14 sebelum bacaan kita tadi, di sana dikatakan, dan pada waktu itu aku, maksudnya Musa, diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya, pergi untuk mendudukinya. Bapak, Ibu, dan saudara, kita memang sama tahu bahwa Musa tidak sampai masuk ke tanah Kanaan karena Tuhan tidak mengizinkan Musa, karena memang salah satu penyebabnya adalah karena ulah umat yang tidak taat kepada Tuhan, begitu ya. Nah, bahkan di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke 14 dari ayat 21, tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Nah, disinilah kita melihat bahwa Musa pun tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena ulah Israel, begitu. Nah, tapi dari bagian ini, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita melihat bagaimana Musa mengingatkan bangsa itu, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup bangsa Israel, itu ada satu yang mereka lupakan. Walaupun memang ketika mereka
akan masuk di dalam tanah Kanaan, itu tanah perjanjian itu, mereka akan diperhadapkan kepada berbagai macam tantangan hidup. Termasuk dalam ayat yang ke-28, di sana mereka akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan di sana mereka yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah tantangan hidup yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga Musa itu mengingatkan mereka supaya mereka tetap taat di dalam kesetiaan kepada Tuhan sekalipun banyak tantangan. Perjalanan bangsa Israel itu padanya kadang mereka jatuh, kadang setia kepada Tuhan, kadang ngomel kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, tetapi juga di dalam ketidaktaatannya Tuhan juga sering menghukum mereka. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi mereka, tetapi Allah juga tetap menunjukkan bagaimana keadilannya terhadap, tapi sekaligus juga semuanya itu Allah sebetulnya sangat. Bapak Ibu dan Saudaraku, oleh karena itu Musa mengingatkan bahwa sekalipun dalam perjalanan hidupmu engkau akan mengalami berbagai macam tantangan, engkau akan mengalami pergumulan hidup, Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang, atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Nah, Musa mau mengingatkan kita semua juga, Bapak Ibu dan Saudara, melalui firman Tuhan ini, mungkin dalam perjalanan hidup kita, perjalanan yang pasang surut, seringkali kita lupa Tuhan, seringkali kita marah kepada Tuhan, seringkali kita melihat bahwa Tuhan itu rasanya kok tidak ada di dalam setiap pergumulan hidup. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah itu pada dasarnya adalah Allah yang setia, Allah yang penyayang, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, kita mau belajar satu hal, bahwa bisa saja kondisi di samping, kiri, kanan, di depan, belakang, ataupun di sekeliling kita Bapak Ibu dan Saudara tidak bersahabat dengan hidup kita, ataupun pergumulan kita yang sangat berat, ataupun kita sedang mengalami tekanan hidup yang tidak bisa kita menemukan jalan keluarnya. Tetapi satu yang pasti, bahwa Tuhan Allah tetap menjadi Allah. Ia meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah memusnahkan kita, dan tidak akan pernah melupakan perjanjiannya, bahwa Ia akan selalu setia sampai selama-lamanya. Dan kesetiaannya itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun pergumulan kita hari ini, apapun tantangan hidup kita hari ini, satu keyakinan yang pasti, bahwa Tuhan itu selalu menyayangi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi kalau Tuhan tidak berkarya dengan luar biasa di dalamnya. Ia akan selalu merencanakan hal baik di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bahkan Ia tidak akan pernah melupakan perjanjiannya. Kita adalah umat-umat yang sangat disayanginya, umat yang menjadi miliknya, dikasihi dari kekal hingga kekal. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Masihkah kita tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu menyayangi saya dan Bapak? Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah itu selamanya menjadi Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, Dia adalah Allah yang Maha Penyayang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun mungkin di sekitar kami ada banyak pergumulan,
Sekalipun mungkin keluarga atau sahabat bisa meninggalkan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang penyayang. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Sekalipun di sekitar kami Tuhan, kami tidak mampu untuk melepaskan diri dari setiap pergumulan hidup atau tantangan hidup yang kami alami. Tetapi ketika Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami, Engkau hadir dengan selalu Tuhan menemani kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Bapa di surga, demikian juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami selalu punya keyakinan bahwa Engkau menyayangi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Biarlah itu yang menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami di tengah-tengah situasi hari ini Tuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang bersama-sama kami beribadah pada malam hari ini. Apapun pergumulan hidup mereka, apapun doa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha mendengar dan maha penyayang serta peduli terhadap setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, kita boleh beribadah dan berdoa bersama-sama. Mari terus semangat menjalani hidup ini, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penyayang, dan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.